AMD Ryzen dengan Nvidia Graphics. Ini udah agak sering gue denger kombinasinya ya. Dan kali ini gue akan mereview salah satu budget gaming laptop yang murah, powerful, dan juga sangat menarik. Tapi tentunya dengan beberapa catatan. Halo Googles, Ferry di sini. Inilah review dari Asus TUF Gaming A15. Let's check it out. Mungkin beberapa dari kalian ada yang udah tahu bagaimana gue sangat mencintai desain laptop gaming yang kalem dan juga sangat low profile. Nah, di Asus TUF Gaming A15 ini, checklist itu bisa dibilang telah berhasil dipenuhi. Dengan style yang ala-ala militeri, dengan adanya baut besi bertengger di sudut-sudut top covernya, serta logo TUF yang khas di tengah-tengah, plus warnanya yang hitam abu-abu ini, membuat gue nggak canggung untuk sekedar meeting sama klien sambil menenteng laptop gaming berukuran 15 inci ini. By the way, bahan dasar keseluruhan laptop ini adalah polikarbonat. Tapi finish dari warna Fortress Grey-nya ini membuatnya terkesan dibuat dari bahan metal yang sangat premium. Ini memang nggak bohong karena build quality-nya memang bisa dibilang sangat solid. Bobot dari laptop ini adalah 2,3 kg, ya standar sih sebenarnya memang untuk ukuran kebanyakan laptop gaming. Untuk soal ketahanan, Asus pun memberikan military grade testing ke TUF A15 ini. Kemudian berikutnya beralih ke I/O ports-nya. Sebagai laptop gaming, biasanya I/O ports-nya pastinya cukup lengkap dan TUF A15 bisa dibilang punya cukup lengkap. Mulai dari sisi kiri ada charging port-nya, Ethernet, HDMI 2.0, 2 buah USB Type-A 3.2 Generation 1, USB 3.2 Generation 2 Type-C, dan juga sebuah 3,5mm combo jack. Di sebelah kanan hanya ada satu buah USB Type-A 2.0. Untuk urusan nirkabel, sayangnya TUF A15 ini masih bergantung pada Wi-Fi 5, tidak seperti saudaranya di ROG yang sudah Wi-Fi 6. Namun demikian, ini juga sudah ditemani oleh Bluetooth 5.0. Kelengkapan ini pastinya adalah sesuatu yang sangat welcome untuk para gamer budget, karena berarti peripheral mereka sebagian besar pasti akan dapat didukung oleh laptop ini. Letakkan I/O ports utama di sebelah kiri juga sangat gue apresiasi, karena untuk peripherals yang masih terhubung dengan kabel, nggak begitu terganggu di sisi navigasi sebelah kanan oleh kabel ataupun colokan kepada ports yang ada di kiri sekarang ini. Lalu ketika kita buka, di dalamnya kita bertemu dengan display yang cukup luas, yaitu 15,6 inci yang cukup tipis bordernya, dan juga sudah memiliki refresh rate 144Hz dengan adaptive sync. Ini sudah menjadi standar yang cukup mainstream untuk gaming laptop kelas atas, dan now is a welcome addition untuk budget gaming laptop. Displaynya juga sudah menggunakan panel LED, jadi kalian bisa mengexpect viewing angle yang sangat baik dan juga cukup jelas. Namun memang gue masih sangat menyayangkan kecerahan layarnya yang agak sedikit kurang di 250 nits saja. Dan juga untuk color space-nya atau color gamut-nya tergolong masih cukup rendah di 45% NTSC atau sekitar 58% sRGB saja. Apakah cukup buat main game dan multimedia? Well, masih oke sih sebenarnya. Cuman beberapa kendala adalah ketika kalian akan menggunakannya sebagai powerhouse untuk editing, coloring, atau mungkin video processing, karena akurasi warnanya yang agak kurang padahal ini cukup penting. Tapi apakah berarti displaynya tuh jelek? Nggak juga sih sebenarnya. Sebagai intentionnya untuk bermain game, it's not so bad. Walaupun memang bisa diakui saat main game, pastinya ada sedikit kekurangan oleh color gamutnya yang tipis ini. Keyboardnya pun tergolong cukup luas dan juga masih nyaman, dengan travel key yang sangat baik. Karena sepertinya ini memang sudah salah satu skill desainer Asus untuk membuat key yang nyaman, terutama di urusan travel key-nya. Tiap pressnya juga terasa cukup empuk, dan tentunya karena ini full keyboard dengan numpad dan juga arrow keys berada di posisi seperti kita biasa menggunakan full size keyboard, kemungkinan besar para gamer akan sangat menyukainya. Jadi kontras ini cukup bisa membedakan key yang memang favorit ditekan oleh kebanyakan gamer. Untuk size tiap key sayangnya menurut gue agak kurang besar karena berukuran mirip dengan laptop generic pada umumnya. I would love to have a bigger keys to be honest. Keyboardnya juga sudah backlit berwarna LED, namun sayangnya hanya satu zona saja. Tapi ini bisa diatur melalui Armoury Crate untuk perubahan warna sesuai warna favorit kalian. Untuk soal touchpad atau trackpadnya, ya no comment sih sebenarnya. It's nice to have dengan multi gesture-nya dan juga dedicated left and right buttons. Tapi most likely, gamers akan menghubungkan mouse favorit mereka baik itu untuk gaming maupun hanya sekedar leisure atau multimedia. Lalu kemudian kita beralih ke sesuatu yang lebih penting dari laptop ini, yaitu di jeruannya.
SKU yang gue review kali ini sudah menggunakan Ryzen 7 4800H ditemani dengan GPU dari Nvidia yaitu RTX 2060 6GB. Di urusan memori juga sudah disematkan 8GB RAM DDR4 dan juga storage 512GB. Ini hands down budget gaming laptop dengan price to performance terbaik yang pernah gue coba. Ryzen 7 4800H adalah prosesor mobile 8-core dengan 16 thread terbaik saat ini. Lalu di segi grafisnya, RTX 2060 dari Nvidia ini juga berarti membuat laptop ini mampu menjalankan game yang sudah mendukung ray tracing dalam settingan grafisnya. Namun demikian, karena belakangan gue sudah agak jarang gaming di PC, so I'll test PUBG and Genshin Impact only. Genshin Impact dapat berjalan di highest dan cukup stabil di antara 50-62 FPS with no issue. Suhu GPU dan CPU-nya juga tergolong stabil di 87 hingga 91 derajat Celcius saja. Apakah berarti ini representasi terbaik dari TUF A15-nya? Well, enggak sih sebenarnya. Karena Genshin Impact bisa dibilang cukup light untuk sebuah PC tapi bukan untuk mobile. Namun tetap aja, game yang merupakan salah satu game hit saat ini berjalan dengan sangat mulus. Lalu gue coba sedikit yang lebih agak rumit yaitu PUBG. Sebenarnya gue lebih prefer ngetes Warzone, namun instalasi Warzone gue sangat sering gagal sepertinya dikarenakan oleh internet gue yang cukup kurang stabil di rumah dan juga di studio. Di settingan terbaik PUBG, FPS gapnya cukup lumayan dengan lowest 13 FPS dan highest di 130-an. Not sure sih apa yang salah di settingnya, tapi hasilnya ya sedikit mengecewakan dan juga termasuk skill di PUBG gue yang juga sangat mengecewakan. Aku salah ambil dong, yang ambil jerigen anjir, bodoh. Perihal upgradability, TUF A15 masih sangat bisa di-upgrade. Saat kita buka bottom covernya, masih tersedia satu lagi slot SODIMM DDR4 yang bisa diisi, atau kalian bisa menggantinya secara keseluruhan untuk mendapatkan RAM 32GB dual channel. Di segi storage, sudah disematkan SSD PCIe NVMe 512GB. Akan tetapi kalau kalian ingin mengekspansinya atau menggantinya dengan M.2 lagi, kalian masih bisa. Dan ada juga M.2 satu slot lagi yang bisa dikonversi juga menjadi 2,5 inci drive bay ataupun hard disk bay, karena bay-nya juga sudah disediakan di sini. Very nice. Oh ya, selagi membuka bottom covernya, seharusnya thermal managementnya juga sangat baik. Ini bisa terlihat dari heat pipe-nya yang sangat cukup merata menurut CPU dan juga GPU-nya. Heat pipe ini juga terhubung ke dua buah fan-nya yang berada di sisi kiri dan juga kanan yang harusnya bisa memberikan thermal performance yang sangat baik. Tentunya kalian juga dapat mengakses TUF Gaming Armory Crate yang sebenarnya ROG Armory Crate yang di-reskin saja buat seri TUF. Ini berfungsi untuk men-setting berbagai hal di laptop kalian termasuk backlit keyboardnya. Hands down, TUF A15 ini adalah budget laptop dengan price to performance terbaik. Ryzen 7 plus RTX 2060 seharusnya membuat laptop ini cukup kuat untuk melahap semua game berat yang ada saat ini seperti Warzone, Black Ops Cold War, Cyberpunk 2077, dan mungkin beberapa game 1 hingga 2 tahun ke depan. Walau Nvidia seri 3000 sebenarnya juga sudah dirilis, seharusnya untuk versi mobile baru akan kita temui tahun depan. Dan kalau kalian emang in need of a laptop, TUF A15 ini bisa masuk dalam list recommended kalian. Oh ya, gue sampai kelupaan. Sebenarnya untuk harganya sendiri berapa sih sampai gue bisa bilang ini price to performance terbaik? Untuk SKU yang gue uji coba kali ini dibanderol dengan harga 17 juta rupiah saja di marketplace. Namun memang gue akui untuk saat ini gue sendiri agak kesulitan menemukan yang sedang ready stock, karena sepertinya memang agak sedikit goib. Tapi ketika kalian bisa mendapatkan SKU ini dalam kondisi ready stock, boleh banget kok untuk langsung sikat atau meminangnya. Namun ya memang, TUF A15 ini bukan tanpa minus. Keyboard yang terlalu sempit serta display yang walau LED masih punya kecerahan yang agak rendah serta color gamut yang agak kurang dibandingkan peer-nya bahkan dalam satu brand, bisa jadi membuat laptop ini agak sebuah turn off untuk para gamer yang tertarik tetapi ternyata memiliki target segmen yang berbeda seperti designer ataupun mereka yang berkutat dengan warna. Padahal spesifikasinya sudah sangat cocok banget. Well, sebenarnya ini bisa disolusikan dengan memasang monitor eksternal sih, tapi ya cukup merepotkan diri sendiri. So ya, kurang lebih itulah review gue tentang si Asus TUF A15 ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like dan share ke teman-teman kalian ya Guiples.
Yang belum subscribe bisa langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video baru kita lainnya. Tentunya yang punya pertanyaan langsung aja drop pertanyaan kalian di bawah ya Gobles. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye bye.